Oke. Sekarang Mister akan share screen. Oke, terlihat? Apakah terlihat? Oke. Nah, sebentar, Mister akan ini Mister sudah atur semua, tinggal nanti kita tambah-tambahkan saja. Nah, untuk namanya sendiri, sebentar ya, Mister. Ini banyak sekali tulisannya, sebentar ya. Nah, ini adalah nama dari pestisida yang kita hasilkan, yang warna merah ini. Nah, namanya Badaguak. Nah, Badaguak ini merupakan akronim dari bawang merah, daun pepaya, gu, gula merah, ak, apa? Arak. Atau yang mengandung alkohol. Jadi kita nanti untuk penelitian ini kita berikan nama pestisida Badaguak. Nah, kita kembali untuk pembahasan yang kemarin. Ini sudah kemarin. Nah, sekarang kita masuk untuk bahannya. Mister harap kamu bisa melihat dengan jelas apa yang sudah Mister tampilkan ini. Oke, kita mulai dari bawang putih. Nah, Mister harus jelaskan ke kalian tentang bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, pertama-tama yaitu bawang putih. Nah, bawang putih ini adalah tanaman yang berwarna putih berbentuk umbi lapis. Nah, memang bawang putih ini termasuk dalam jenis umbi-umbian. Nah, ini adalah nama ilmiahnya Allium sapitum. Ini nama ilmiahnya ya dari bawang putih. Nah, ternyata bawang putih ini banyak digunakan untuk kesehatan, baik untuk kesehatan manusia maupun sebagai pestisida tanaman. Nah, dan ini bukan hanya sekedar pembicaraan dari mulut ke mulut, melainkan sudah ada penelitiannya. Nah, penggunaan bawang merah, bawang putih sebagai pestisida dapat menyehatkan tanaman karena ekstrak bawang putih mengandung senyawa, nah, senyawa apa? Insektisida. Jadi kenapa kita harus menggunakan bahan bawang putih ini? Karena di dalam bawang putih ini terdapat yang namanya senyawa insektisida. Nah, apa gunanya insektisida ini, Mister? Nah, gunanya adalah menolak kehadiran serangga. Nah, itu yang pertama. Jadi senyawa insektisida ini dapat menolak kehadiran serangga, kemudian aman bagi lingkungan. Nah, oke, itu yang pertama ya. Jadi kenapa kita harus menggunakan bahan bawang putih untuk pestisida yang kita buat ini? Karena mengandung senyawa insektisida untuk menolak kehadiran serangga dan kemudian aman bagi lingkungan. Oke, sekarang kita beralih ke bahan kedua yang kita gunakan untuk produk kita ini yaitu daun pepaya. Nah, ini salah satu artikel yang Mister kutip untuk referensi tentang daun pepaya ini. Nah, ternyata salah satu artikel dari
pemerintahan Provinsi Lampung, ini yang Mister Blok ini, mereka sudah mengadakan penelitian dan menemukan manfaat dari daun pepaya sebagai pestisida. Kenapa? Kenapa daun pepaya itu bisa digunakan sebagai pestisida? Ini alasan mereka. Ya, Mister Blok supaya enak dilihatnya. Kenapa mereka gunakan daun pepaya ini sebagai pestisida, Mister? Ini loh sudah pemerintahan yang lansir artikelnya berarti bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi sudah dicantumkan di sana nama provinsinya itu Provinsi Lampung. Nah, ternyata di dalam daun pepaya itu ada getahnya. Nah, getah pepaya ini banyak sekali mengandung kelompok enzim sistem. Ini namanya protease seperti papain dan kemopapain serta menghasilkan senyawa golongan alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam amino non-protein. Nah, ternyata yang terkandung di dalam getah pepaya ini itu sangat beracun apabila terkena serangga pemakan tumbuhan. Jadi bisa mengusir serangga-serangga yang memang menjadi hama bagi tumbuhan maupun buah. Sampai di situ. Sekarang bahan yang ketiga yang kita gunakan yaitu gula merah. Kenapa kita harus menggunakan gula merah? Nah, ternyata gula merah gula merah itu dapat mengendalikan hama pada tanaman. Nah, selain itu, selain dapat digunakan untuk mengendalikan hama, ternyata gula merah ini juga menjadi ciri khas inovasi yang berbasis kearifan lokal. Karena kenapa? Karena gula merah ini terbuat dari nira kelapa atau aren yang memiliki sifat lengket. Nah, ini sebentar, Mister Gilir. Nah, sehingga, bentar ya, sehingga dapat berfungsi sebagai perekat. Nah, jadi dapat membantu bahan-bahan yang lain yang kita gunakan itu dapat menempel lebih lama pada permukaan daun, batang, atau bagian tanaman lainnya yang nanti terkena semprotan pestisida. Nih. Nah, dengan demikian pestisida yang digunakan itu tidak terbuang sia-sia. Karena gula merah dapat mengurangi volume pestisida terbuang ke tanah sehingga tidak menimbulkan residu berbahaya pada tanaman. Oleh karena itu, gula merah ini sangat cocok bagi pertanian yang berkelanjutan. Oke. Yang kemudian yaitu arak. Nah, ini tadi kenapa kita harus menggunakan arak? Ternyata khususnya nanti kita gunakan yang kearifan lokal ya, arak eh, Bali. Arak Bali ini merupakan fermentasi khas Bali. Nah, di dalam arak Bali itu ada yang namanya alkohol yang persentasenya dari 20 sampai 55. Nah, ternyata larutan alkohol yang terdapat dalam arak itu dapat membasmi gulma pada tanaman. Itu adalah empat bahan dasar yang kita gunakan untuk membuat pestisida di penelitian kita pada penulisan karya ilmiah. Dan ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, ini ya, Mister buat di sini setidaknya ada 9 bahan dan alat yang kita gunakan. Pertama-tama tadi bawang putih, itu bahan dasarnya, daun pepaya, gula merah, dan air. Kemudian untuk alatnya kita gunakan pisau. Nah, untuk apa pisau? Pisau ini berguna sebagai alat untuk mengiris atau memotong bawang putih, daun pepaya, maupun gula merah. Kemudian kita juga menggunakan nanti air dengan takaran tertentu
Untuk apa? Untuk mencuci bahan baku pestisida, mengencerkan, dan terlebih-lebih lagi saat kita nanti memblender bahan-bahan atau bawang putih, daun pepaya, dan gula merah itu bisa hancur. Nah, sehingga enggak terasa padat ya saat di blender, sehingga blendernya enggak rusak. Kemudian kita juga menggunakan ember sebagai alat untuk menampung bahan yang sudah jadi. Nah, nanti langkah-langkahnya Mister akan sampaikan besok ya, supaya kita dulu satu-satu bahasnya, supaya kita pelajari dengan baik. Kemudian, di sentuhan akhir, kita nanti membutuhkan jerigen sebagai wadah tertutup untuk menyimpan pestisida. Jadi nanti semua bahan-bahan ketika sudah dicampur semua, kita akan menaruhnya pada jerigen. Jerigen ini nanti kita beli sesuai dengan volume atau berapa banyak pestisida yang akan kita hasilkan sesuai dengan bahan yang kita persiapkan. Nah, kemudian di nomor 9 ini kita membutuhkan blender itu sebagai alat untuk melumatkan, menghaluskan, dan mencampurkan bahan-bahan. Oke, ini besok ya langkah-langkah pembuatan pestisida. Nah, kita berfokus dulu pada bahan dan alat yang digunakan. Itu sudah Mister jelaskan tadi alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk selanjutnya, di poin kedua ini Mister mau bahas terlebih dahulu footnote atau sumber-sumber yang kita gunakan pada penulisan karya ilmiah ini. Nah, seperti Mister sudah sampaikan 2 hari yang lalu bahwa karya ilmiah itu berguna bagi penelitian selanjutnya atau bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk menulis karya ilmiah. Nah, di sini kalian bisa lihat, sebentar ya, kalian bisa lihat di bawah ini, di nah ini ada tulisan yang Mister Blok ini. Nah, Mister harap kalian bisa lihat semua ya. Yang Mister Blok warna merah ini namanya adalah footnote. Nah, footnote itu apa, Mister? Footnote itu adalah catatan kaki atau sumber dari tulisan yang kita kutip. Contohnya, oke, Mister ambil yang dekat-dekat aja ya di sini ya. Oke. Nah, contohnya ini ya, sebentar ya. Nah, mulai dari sini. Nah, perhatikan mulai setelah titik ini kan ada kata jenis sampai titik selanjutnya ini disebutkan satu kalimat ya. Nah, satu kalimat ini kita buat di sini footnote. Kenapa kita harus buat footnote? Karena memang kutipan atau kalimat ini Mister ambil dari tulisan orang lain. Nah, makanya ketika kamu baca, nanti ada misalnya angka 5 di atasnya ini kecil, ada lagi di atasnya. Nah, itu dinamakan footnote atau catatan kaki. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh kalimat yang Mister kutip. Nah, bagaimana cara penulisannya? Pertama-tama, kalau misalnya kita ambil dari buku, kita tuliskan namanya. Nah, namanya sudah. Kemudian kita tuliskan judul buku. Ini tuh judul buku ya, yang warna hitam ini, judul buku yang Mister Blog ini, judul buku. Kemudian ini adalah kota dari penerbit Kendal dan ini adalah lembaga penerbitan yaitu Asyara Media Indonesia dan ini adalah halaman buku yang Mister kutip kalimatnya. Nah, ini terdapat di halaman 53. Nah, kemudian itu yang pertama ya, cara pengutipan di buku. Yang kedua, bagaimana cara mengutip kalau misalnya itu di jurnal. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jurnal itu adalah artikel yang memang sudah memiliki uh, nomor
yang diterbitkan oleh lembaga atau universitas-universitas yang berada di Indonesia. Nah, ini contohnya, tapi ini ditulis oleh dua orang. Seandainya buku yang kita kutip itu ditulis oleh dua orang, kita akan buat namanya seperti ini. Ade, ini namanya Adeto Haria, itu nama penulis pertama. Kedua, ini Ece Trisna Ayu, itu yang penulis kedua. Terus, ini adalah, bentar ya, ini adalah judul jurnal yang mereka tulis di warna hitam ini. Dan ini adalah universitas yang menerbitkan jurnal, yaitu namanya Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, ini nama jurnalnya Jimak Jimaku Kerta Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata. Mister ambil itu di halaman 128. Oke, yang pertama tadi kita mengambil sumber karya ilmiah kita itu dari buku, kedua dari jurnal, nah ketiganya dari artikel di website. Contohnya gimana, Mister? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Yang Mister Block ini warna merah. Mister ubah dulu warnanya supaya kalian tahu. Nah, kalau kita misalnya mengambil rujukan atau kalimat dari artikel, itu kita harus menuliskan nama penulisnya. Ini nama penulisnya Saras Bening Sumunar. Kemudian judul artikel yang ditulisnya yaitu ragam manfaat alkohol gosok untuk tanaman bisa jadi pestisida. Nah, tapi ada bedanya. Kapan Mister kutip itu tanggal berapa? Nah, Mister buat di sini 14 April 2025. Karena pada tanggal 14 April 2025 ini, Mister ambil tulisan dari yang namanya Saras Bening Sumunar ini. Nah, artikelnya, ini alamat artikelnya, yaitu www ini ya. Nanti kalian bisa klik ini, nanti muncullah tulisan atas nama Saras Bening Sumunar dengan judul artikel Ragam Manfaat Alkohol Gosok untuk Tanaman Bisa Jadi Pestisida. Oke. Nah, sekarang Mister harus tentukan ke kamu perbedaan mengutip di buku, artikel, dan jurnal. Nah, oke. Sekarang Mister akan stopkan dulu untuk share screen-nya supaya kamu bisa lihat nanti ya. Sebentar ya. Oke. Sekarang Mister akan beralih bagaimana cara mengutip buku apa namanya referensi yang ada di buku, artikel, dan jurnal. Nah, oke, sebentar ya. Mister mau masuk dulu di Google. Oke, supaya lebih mudah, Mister akan buka website Mister sendiri supaya kalian lebih mengerti. Oke, bentar ya. Eh, Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu tulisan Mister di Kompasiana. Nah, Kompasiana ini adalah salah satu website bergengsi ya yang ada di Indonesia. Jadi untuk daftar di sini, kalian bisa nanti nulis-nulis apa saja. Nah, oke. Nah, contohnya tulisan Mister di sini. Ini nama Mister, terus ini judulnya, yaitu belajar selama masih bernafas. Nah, ini Mister gilir ke bawah ya.
Makanya ya harus bisa menulis ya, supaya nanti kalau nanti nama kalian ditulis di Google, langsung misalnya Silvi diklik nama ditulis namanya diketik, langsung muncul Silvi menuliskan apa? Misalnya 4 cara menabung dengan baik. Kan bagus. Nah, karena ada juga pembelajaran anak-anak, kalau misalnya sudah kelas 6, Mister nanti akan ajar kamu bagaimana cara membuat blog. Nah, nanti Mister akan tunjukkan ke kamu hasil karya kakak-kakak kelas kamu di kelas 6. Tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, contohnya kita mau mengutip, contohnya kita mau mengutip tulisan ini. Ini. Nah, kalian bisa kutip seperti ini, selama jantung berdetak, manusia tidak terlepas dari yang namanya belajar dan mengajar. Nah, itu bisa kita ketik tadi di Word yang sudah Mister sharing. Terus kita tulis siapa nama penulisnya. Nama penulisnya siapa? Ini nama penulisnya, Sinuyuwarubu. Nah, kemudian apa judul tulisan Sinuyuwarubu ini? Judul tulisannya adalah Belajar Selama Masih Bernafas. Oke, nah alamat websitenya kita copy di bagian pencarian ini di atas. Udah, kita klik ini, copy, nanti akan muncul link yang ada yang nanti bisa menghubungkan kita di artikel yang Mister tulis ini. Nah, seperti itu ya cara pengutipan khususnya di artikel. Kemudian Mister akan menunjukkan juga bagaimana cara kita mengutip di buku. Nah, sebentar Mister akan buat contoh yang lebih sederhana, Google Book. Nah, bisa sambil dicontohkan ya. Oke. Kita buat saja yang sesuai dengan judul kita. Pestisida alami. Oke. Nah, ini kan nanti akan muncul beberapa buku-buku di sini. Ah, ya kita pilih aja salah satu. Misalnya, mix sekam padi, bongol jagung, dan tempurung kelapa. Oke, kita klik. Nah, ini. Nah, nanti akan muncul di sini beberapa halaman yang ditampilkan oleh Google Books. Tapi tidak semua halaman. Nah, terkecuali kalau kita membelinya ya. Nah, sini sebentar, Mister akan, misalnya seperti ini. Kita mau mengutip yang ini. Bisa lihat kata label merupakan tanda pengenal suatu barang atau branding suatu barang. Nah, ini ya. Mohon maaf, tidak bisa Mister Blok karena memang ini, kok bisa ya? Sebentar ya. Oh, ini bisa. Oke, sebentar ya. Ternyata bisa. Nah, yang Mister garis bawahi ini, kalau misalnya kita kutip, itu bisa. Seperti tadi contoh yang Mister sudah buatkan. Nah, kita misalnya kutip ini, label merupakan tanda pengenal suatu barang atau branding. Nah, di halaman berapa? Bukunya di halaman 84. Ini halaman 44 dia di bawah ini. Yang ada tangannya ini loh. Nah, di halaman 84. Kemudian kita akan cari judul bukunya apa. Oke, kita geser ke atas. Nah, ini judul bukunya. Judul bukunya yaitu mix. Mix itu berarti campur, mencampurkan sekam padi, tongkol tongkol jagung, dan tempurung kelapa sebagai pestisida alami. Nah, ternyata ini banyak penulisnya. Nurlia, AM, Irfan, Taufan, Asfar, dan selanjutnya ini. Terus kita akan lihat di mana cara kita lihat di mana diterbitkan. Nah, kita lihatnya itu di sini. Nah, lihat di sini, ini penulis.
Ini editor. Dan di bawah ini nanti dicantumkan penerbit. Nah, misalnya ini ya, ini alamat dari penerbit. Perhatikan gambar tangan yang kecil ini. Itu Jalan Bojong Genteng nomor 18 Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jadi kalau misal kita masukkan di dalam referensi seperti catatan kaki tadi, kita ambil Sukabumi. Ini adalah kota penerbit. Oke, jadi paham ya? Sukabumi. Jadi itu yang disebut dengan kota penerbit, bukan provinsi ya. Kota penerbit. Jadi kita ambil Sukabumi. Nah, setelah itu lembaga apa yang mencetaknya, Mister? Ini di atas namanya. Bisa lihat CV Jejak. Nah, CV Jejak yang menerbitkan. Tahun berapa diterbitkan? 2020. Oke. Ini ya cara kita mengutip di buku. Nah, terakhir, bagaimana cara kita mengutip di jurnal? Kalau kita mengutip di jurnal itu salah satu link yang bisa atau di kalian googling di bagian pencarian. Bagian pencarian itu kalian bisa cari dengan tulisan Google Scholar. Nah, Google Scholar ini memang khusus untuk kita mencari yang namanya jurnal. Nah, kalian bisa klik ini, ikuti apa yang Mister praktekkan di screen. Oke, nah baru kita buat di sini, misalnya pestisida. Oke, nah kita buka salah satu jurnal. Oke, bentar ya. Ini dia masih loading ini. Sabar. Oke, oke. Nah, yang tadi Mister sebutkan itu nama jurnalnya. Ini nama jurnal. Perhatikan ini. Yang Mister lingkari ini namanya nama jurnal. Nama jurnalnya apa? Jurnal Farmasi. Oke? Nah, ini adalah universitas penerbitnya yaitu UIN Alauddin. Nah, oke. Kemudian, kemudian judul, ini adalah judul dari jurnal. Judulnya apa? Pengaruh bahan kimia terhadap penggunaan pestisida lingkungan. Oke, bentar ya. Oke. Kemudian, sebentar ya. Kalau kita mau misalnya membaca, kita harus klik di sini. Yang ada PDF-nya di bawah gambar ini, PDF bahasa Indonesia. Memang ribet ya kalau kutip-kutip buku itu. Nah, kemudian baru bisa kita buka nanti di sini. Sebentar. Terlihat ya? Terlihat Silvi? Boleh acukan jempol kalau misalnya terlihat? Terlihat? Oke. Nah, ini di bawah. Nah, misalnya kita mau mengutip ini. Tetapi metode pengendalian yang digunakan pada saat itu masih dianggap kurang efektif dan sering kurang praktis. Nah, ini misalnya kata yang kita mau kutip. Nah, kita harus lihat halaman berapa. Ini halamannya di bawah ini. Nah, yang Mister Blog ini. Nah, ini dia ya.
halaman 134. Nah, baru kita lihat siapa yang menulisnya, namanya adalah Adiba Arif. Ini ya, nama penulisnya. Kemudian Adiba Arif ini berasal dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Hasanuddin. Ini adalah judul dari jurnal Adiba. Judulnya apa? Judulnya adalah Pengaruh Bahaya Kimia Terhadap Penggunaan pestisida lingkungan. Oke. Mister harap kalian sudah paham apa yang Mister sampaikan. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan kita. Mister akan stopkan share screen-nya. Kita akan diskusi sekarang. Oke. Oke. Tadi pertama Mister sampaikan ke kalian semua tentang bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat pestisida. Yang kedua, alat-alatnya serta fungsi-fungsinya tadi Mister jelaskan secara rinci ke kamu. Dan yang terakhir, tentang pengutipan di jurnal, buku, website. Nah, oke. Sekarang Mister share screen lagi untuk melihat hasil yang kita punya tadi. Sebentar. Hmm, ini ya. Oh iya benar. Bentar. Nah, ini tadi yang punya kita. Oke. Nah, oke. Sebentar ya. Nah, seperti ini cara pengutipannya. Ini linknya, link website yang kita gunakan tadi untuk pengutipan. Kemudian kalau misalnya jurnal itu yang terakhir tadi Mister tampilkan, ini, ini dia. Oke. Kalau misalnya di buku, seperti ini cara penulisannya. Kalau misalnya di website harus beserta dengan link. Ini, yang warna biru ini. Nah, ada juga tanggal diakses kapan, 15 April tahun 2025. Jadi Mister kutip itu atau membuat tulisan ini pada tanggal 15 April atau kemarin. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan sebelum besok terakhir ya, terakhir untuk pengirimannya. Dan tetap Mister akan adakan bimbingan sebelum nanti pengiriman supaya kamu tahu nanti apa saja sih yang mau ditampilkan di situ. Oke. Dan besok juga Mister akan memilih 2 orang sebagai utusan kita untuk penelitian ini. Tapi yang lainnya jangan berkecil hati karena kalian nanti akan menjadi pendamping juga dan terus dibimbing secara berkelanjutan untuk persiapan kelas 6. Jadi untuk penelitian ini tidak hanya tahun ini, melainkan juga akan diadakan tahun depan. Jadi kalian harus semangat. Nah, anggap saja pelajaran selama 3 hari ini sebagai dasar bagi kalian nanti kalau misalnya mengikuti lomba di kemudian hari. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong karya ilmiah, kamu sudah tahu. Oh ternyata karya ilmiah itu loh pernah saya pelajari, pernah diajar Mister Nuyu, pernah diajar Miss Yuwana, pernah diajar Miss Ratna. Nah, jadi kamu lagi nanti nggak merasa ini hal baru. Karena kamu sudah mempelajarinya, jadi kamu lebih leluasa. Nah,
Mister stopkan dulu untuk recordingnya supaya nanti setiap video-video atau pembahasan yang sudah Mister jelaskan ini bisa kamu tonton kembali nanti di YouTube supaya kita punya dokumentasi ya. Oke.